Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerjasama kita, yaitu aplikasi basis data dengan tema Wedding Organizer Bantu Manten. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Aji Sukaviani, lalu berikut ada Kak Ana Kristiana, yang ketiga ada Kak Egi, dan yang terakhir ada Arif Ainur Rifki. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Abdul Somad, Sarjana Komunikasi, yang telah membimbing kita hingga saat ini. Oke, kita langsung saja pada penjelasannya. Basis data sendiri itu apa sih? Basis data itu ya kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Dari database sendiri itu ada dua, itu Entity Relationship Diagram atau ERD, dan ada lagi IRS, yaitu Logic Record Systematic. ERD sendiri merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas. Dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pemodelan basis data. Simbol-simbol ERD itu ada 4, yaitu entitas, relasi, atribut, dan garis penghubung. Nah, di sini ada simbol-simbolnya, yaitu kalau persegi, entity, double persegi itu weak entity, belah ketupat relationship, double belah ketupat identifying relationship, oval atribut, oval garis atribut primary key, double oval atribut multi value. Terus ada atribut composite, ada atribut derivatif. Kalian bisa lihat sendiri ya dengan jelas, ini ada simbol-simbolnya. Nah, ini ya di dalam Wedding Organizer Bantu Manten. Dari admin itu ada ID admin dan NIM admin. Lalu admin membangun hubungan dengan konsumen, yaitu melayani. Dari konsumen sendiri ada ID konsumen, nama konsumen, tanggal masuk, dan alamat konsumen. Konsumen bisa memilih paket pernikahan. Paket pernikahan itu ada pilihannya lagi, harga paket, kode paket, isi paket. Konsumen juga melakukan pemesanan. Dari pemesanan sendiri itu terdiri dari nomor pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal acara, dan kode paket. Lalu setelah pemesanan, konsumen melakukan pembayaran. Pembayaran dengan jenisnya, nomor nominal transaksi, tanggal transaksi, dan sebagainya. Lalu ada IRS, Logical Record Structure. IRS merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, ini dia bentuknya IRS Wedding Organizer. Jadi bentuknya tabel. Admin itu ada primary key, yaitu ID admin. Nah, kalau storage key itu nama admin. Lalu kalau di dalam konsumen itu primary key-nya ID konsumen. Storage key-nya itu nama konsumen, tanggal masuk, alamat konsumen, dan masih banyak lagi. Dari paket pernikahan ini ada primary key-nya kode paket. Terus kalau storage key-nya isi paket, harga paket. Di pemesanan ini, storage key-nya nomor pemesanan, storage key-nya ID konsumen, ID admin, kode paket, tanggal pemesanan, dan tanggal acara. Setelah pemesanan ada pembayaran. Primary key-nya nomor transaksi. Kan biasanya ada tuh nomor transaksi yang keberapa. Terus storage key-nya nomor pemesanan. Tanggal transaksinya juga itu penting. Terus nomor transaksinya juga. Selanjutnya, spesifikasi. Berikut spesifikasi file yang dibuat. Nomor 1, spesifikasi file admin. Terdiri dari nama file admin, akronimnya admin, fungsi untuk menyimpan data admin, tipe file master,
organisasi file indeks sequential, akses filenya random, medianya harddisk, panjang recordnya 35, kunci fieldnya id_admin dan softwarenya MySQL. Tabelnya sebagai berikut. Elemen data dari nomor 1, yaitu nomor identitas, nama fieldnya adalah id_petugas dengan tipe datanya char, size-nya 5 dengan keterangan sebagai primary key. Elemen data yang kedua, nama petugas. Nama fieldnya nm_petugas dengan tipe data varchar, size-nya 30 tanpa keterangan primary key, karena dia bukan sebagai primary key. Yang kedua, spesifikasi file konsumen. Nama filenya konsumen, akronimnya konsumen, fungsi untuk menyimpan data konsumen, tipe file master, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, medianya harddisk, panjang record 85, kunci filenya id_ksmn, dan softwarenya MySQL. Tabelnya sebagai berikut. Dengan elemen data nomor 1, yaitu nomor identitas, nama filenya id_ksmn dengan tipe data char, size-nya 5 dengan keterangan primary key. Yang kedua, elemen data nama konsumen. Nama filenya nm_ksmn dengan tipe data varchar, size-nya 30. Yang ketiga, elemen data tanggal masuk. Nama filenya tgl_msk dengan tipe datanya date tanpa size dan keterangan. Yang keempat, elemen data alamat konsumen dengan nama filenya almt_ksmn, tipe datanya varchar, size-nya 50 dengan tanpa keterangan primary key. Yang ketiga, spesifikasi file paket pernikahan. Nama filenya paket pernikahan, akronimnya paket pernikahan, fungsinya untuk menyimpan data paket pernikahan, tipe filenya file master, organisasinya indeks sequential, akses filenya random, medianya harddisk, panjang recordnya 155, kunci filenya hd_pkt, softwarenya MySQL. Tabelnya sebagai berikut. Elemen data nomor 1, kode paket. Nama filenya kd_pkt, tipe datanya char, size-nya 5, keterangannya primary key. Elemen data kedua, isi paket. Nama filenya isi_paket, tipe datanya varchar, size-nya 150, keterangannya tanpa primary key ya. Elemen data ketiga, harga paket. Nama filenya harga hrg_pkt, tipe datanya integer, size-nya 11. Yang keempat, spesifikasi file pemesanan. Nama filenya pemesanan, akronim pemesanan, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, medianya harddisk, panjang record 13, kunci filenya no_pmsn, softwarenya MySQL. Tabelnya sebagai berikut. Elemen data pertama itu nomor pemesanan. Nama filenya no_pmsn, tipe datanya char, size-nya 8, dan dijadikan sebagai primary key. Yang kedua, tanggal pemesanan. Nama filenya tgl_pmsn, tipe datanya date, tanpa ada size dan keterangan ya. Yang nomor 3, elemen datanya tanggal acara. Nama filenya tgl_acara, tipe datanya D, seperti elemen data yang nomor 2, tidak ada size dan keterangan. Yang terakhir, elemen data keempat, kode paket. Nama filenya kd_pkt, tipe datanya char, size-nya 5. Dan spesifikasi file yang terakhir, yaitu yang kelima, pembayaran. Nama filenya pembayaran,
akronimnya pembayaran. Fungsinya untuk menyimpan data pembayaran, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 27, fungsi filenya no_trans, servernya MySQL dengan tabel sebagai berikut. Elemen data yang nomor 1 itu nomor transaksi, nama filenya no_trans, tipenya char, size-nya 8, keterangannya binary key. Yang nomor 2, elemen datanya tanggal transaksi, yaitu nama filenya tanggal_trans, tipe datanya date, size-nya tidak ada dan keterangan juga tidak ada ya. Yang nomor 3, elemen data nominal transaksi, nama filenya nom_trans dengan tipe data integer, size-nya 8. Yang terakhir, elemen data keempat, nomor pemesanan, nama filenya no_pmsn, tipe datanya char, size-nya 8, keterangannya tidak ada. Selanjutnya penggunaan perintah SQL. Yang pertama masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Yang kedua buat database dengan nama WO Batu Manten, kemudian tampilkan seluruh database. Yang pertama kita masuk ke MariaDB-nya, yaitu yang ini, exam mysql bin mysql.exe. Terus selanjutnya buat database-nya ini create database WO Batu Manten. Selanjutnya kita lihat database-nya, show database. Selanjutnya masuk ke dalam database WO Batu Manten. Caranya use WO Batu Manten, titik koma. Yang keempat, buat tabel admin. Buat tabel admin itu menggunakan create table admin. Buka kurung, ID admin, char 5, primary key. Terus nama _admin varchar 30. Selanjutnya buat tabel konsumen. Sama kayak tadi yang admin, create tabel konsumen. Lalu kita masukkan ininya, ID konsumen, nama konsumen, tanggal masuk, alamat konsumen. Di sini tanggal masuk menggunakan date. Yang keenam, buat tabel paket pernikahan. Menggunakan create tabel paket _pernikahan, sama ini masukkan kode paketnya, isi paket, dan harga paket. Harga paket di sini pakai integer ya. Selanjutnya buat tabel pemesanan. Create tabel pemesanan. Langsung masukkan nomor pemesanan, tanggal pemesanan, tanggal acara, dan kode paketnya. Selanjutnya buat tabel pembayaran. Membuat tabel pembayaran yaitu menggunakan create juga tabel pembayaran, masukkan nomor transaksi, tanggal transaksi, date, sama nominal transaksi, sama no pemesanan. Selanjutnya 9 tabel, ini tabel yang tadi sudah dibuat, yaitu admin, konsumen, pembayaran, pemesanan, dan paket pernikahan. Caranya kita buka, kita ketik show table. Selanjutnya yang ke-10, tampilan struktur data tabel menggunakan this admin. Jadi ini keluar ID adminnya, nama adminnya, beserta tipe dan lainnya. Langsung kita yang ke-11, input data ke dalam tabel admin, yaitu menggunakan insert into admin values. Ininya 9022 itu ID admin, menggunakan kutip 1, dan Paulina itu nama admin. Begitu dengan seterusnya, Arif, Aziza, dan juga anak. Selanjutnya ditampilkan data tabel admin tadi. Ini tampilannya menggunakan select bintang from admin. Ini bentuknya. Selanjutnya tampilan struktur tabel konsumen menggunakan dash konsumen. Ini fieldnya, tipenya,
Selanjutnya, masukkan data ke dalam tabel konsumen. Sama seperti yang admin tadi, menggunakan insert into consumer values, dan ini ID adminnya, nama admin, tanggal, dan alamatnya. Begitu dengan seterusnya. Tampilan dari data tabel konsumen menggunakan select bintang from konsumen, yaitu seperti ini: ID konsumennya, nama konsumennya, tanggal masuk, dan alamat konsumennya. Selanjutnya, tampilan struktur tabel paket pernikahan. Sama kayak tadi, dash paket pernikahan dulu. Ini fieldnya, tipenya, dan selanjutnya masukkan data ke dalam tabel paket pernikahan menggunakan insert into paket pernikahan values. Ini kode paketnya, dan ini isi dari paketnya, dan yang terakhir ini 30 juta itu harga paketnya. Seterusnya sama seperti itu. Tampilan data dari tabel paket pernikahan. Tampilannya seperti ini. Ada kode paket, isi paketnya, dan mulai dari dekorasi, catering, 100 porsi, busana pengantin, souvenir, fotografer, MC, dan album. Harganya 50 juta. Dan yang kedua juga sama. Ya, selanjutnya penampilan pembuatan tabel pemesanannya. Ini kita tampilkan dulu untuk struktur tabel pemesanannya. Ya, strukturnya yaitu ada fieldnya yaitu nomor pemesanan, tanggal acara, dan kode paket. Dengan nomor pemesanan itu tipe datanya char dengan recordnya 8 dan dia sebagai primary key di sini. Untuk tanggal pemesanan dan tanggal acara itu kita menggunakan tipe datanya date, dan kode paket kita menggunakan tipe datanya char dengan record 5. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel pemesanan ya. Kita menggunakan insert untuk pemesanan value. Satu itu sebagai nomor pemesanan, dan kemudian tanggal pemesanannya yang ini, dan ini sebagai tanggal acara, dan kode paket kita menggunakan RGM ya. Dan seterusnya ada 3 kali input kita. Kemudian tampilkan data dari tabel pemesanan untuk memastikan ya bahwa data yang sudah kita input itu benar dan berada pada posisinya masing-masing. Kemudian tampilkan tabel pembayaran. Struktur tabel pembayaran yaitu untuk filenya sendiri ada nomor transaksi, tanggal transaksi, nomor trans, dan nomor pemesanan. Nomor transaksi yaitu kita menggunakan tipe datanya char dengan record 8, dia sebagai primary key juga di sini. Tanggal transaksi menggunakan tipe data date, dan nominal transaksi itu integer karena nominal transaksi itu berkaitan dengan penghitungan ya, nantinya nominal transaksi itu uang yang diberi oleh customer nanti kan. Dengan recordnya 11 dan nomor pemesanan kita menggunakan char, tipe datanya char dengan record 8. Kemudian masukkan data ke dalam tabel pembayaran. Kita menggunakan insert untuk pembayaran value. 001 itu nomor transaksi, dan ini sebagai tanggal transaksi, dan ini nominal transaksinya sebesar 30 juta ya. Nominal transaksi ini menggunakan integer ya. Dan ini nomor pemesanannya 01, dan ini ada 3 kali input ya kita. Kemudian untuk memastikan lagi, kita tampilkan data dari tabel pemesanan yang sudah kita inputkan sebelumnya dengan menggunakan select bintang from pembayaran titik koma ya. Kita cek apakah sudah sesuai, dan semuanya sesuai dengan apa yang kita inputkan sebelumnya dan berada pada field masing-masing. Ya, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.